para santri dan jamaah Al-Qadar rahimakumullah, kita wajib ikut berduka, ikut melaknat atas peristiwa kemarin yang dialami oleh saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina, di Masjidil Aqsa, di Yerusalem, yang dilakukan oleh para pasukan polisi Israel. Mereka melakukan serangan secara keji kepada orang-orang yang sedang iktikaf, sedang sholat, sedang membaca Al-Quran di dalam Masjidil Aqsa. Semalam kita mendapatkan share-sharean video, nggak tega, sangat keji, la'natullahi alaih. Semoga Allah melaknat orang-orang Zionis Yahudi itu. Mereka kejam sekali, dan hampir mereka lakukan setiap bulan Ramadan. Hampir setiap Ramadan mereka melakukan serangan. Di luar Ramadan juga iya. Namun hampir setiap bulan Ramadan selalu show of force. Show of force. Jadi mereka ingin menunjukkan koyok itu pamer gitu, bahwa kita ini kuat, Israel kuat. Bahkan ada anak kecil, seorang wanita umur 12 tahun itu diseret-seret secara kejam. Di video yang lain orang tua, udah mbah-mbah itu sholat diusir, didorong. Bahkan ada di video yang lain juga, mungkin kejadiannya tidak yang semalam, tapi itu sudah cukup mewakili kekejaman mereka, kekejian mereka. Ketika sholat di halaman, di luar masjid, sholat, diusir dengan membawa senjata laras panjang. Ya udah dibubarin aja, orang sedang sholat, dibubarin semuanya. Didorong bubar semua. Gimana kita mau melawan? Gimana mereka mau melawan? Sedang sholat diusir dengan senjata laras panjang. Itulah mereka. Tapi kita harus ingat bahwa kita jangan sampai memanggil mereka adalah sebagai Bani Israel. Mereka bukan Bani Israel. Mereka adalah Zionis Yahudi, Zionis Israel. Israel sebagai negara, bukan Israel sebagai bangsa atau Israel sebagai keturunan dari Bani Israel, yang mana itu bersambung kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Mereka bukan. Mereka adalah hanya Ashkenazi. Ashkenazi itu adalah Yahudi palsu. Jadi mereka itu orang Yahudi, namun tidak ada satupun dari mereka yang bersambung darahnya kepada Bani Israel atau Nabi Musa alaihissalam. Tapi mereka yang paling mengklaim bahwa dirinya adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan tanah suci di Yerusalem. Dan keturunan atau Yahudi Ashkenazi ini adalah Yahudi kelas 1. Yahudi kelas 1. Dan mereka juga mendiskriminasi Yahudi-Yahudi yang lain yang bukan Ashkenazi. Karena Yahudi itu ada beberapa kelompok, beberapa golongan. Jadi Ashkenazi ini adalah Yahudi kelas 1. Mereka juga mendiskriminasi Yahudi-Yahudi yang kelompok yang lainnya. Salah satu daripada pengikut Yahudi Ashkenazi itu adalah salah satu aktris Bollywood, namanya Gal Gadot itu. Saya nggak tahu orangnya kayak apa, tapi namanya sangat familiar. Gal Gadot, seorang aktris Hollywood yang main di Wonder Woman katanya. Ada yang sudah lihat panjenengan jamaah santri? Itulah mereka, dia adalah Yahudi Ashkenazi. Maka Yahudi Ashkenazi ini adalah Yahudi palsu. Mereka bukan termasuk keturunan dari Bani Israel yang dari Nabi Musa alaihissalam. Mereka keturunan Khazar dari Kaukasus yang memeluk agama Yahudi. Namun mereka merasa paling berhak terhadap tanah Yerusalem. Jadi kita harus bisa membedakan antara Yahudi asli dengan Yahudi yang palsu. Bahkan Yahudi yang asli itu juga menolak penindasan terhadap kaum muslimin di Masjidil Aqsa. Yang asli, Yahudi yang asli menolak penindasan itu.
Makanya kita harus bijaksana, mengerti siapa yang melakukan ini. Namun yang pasti yang melakukan ini adalah Yahudi atau Israel yang sebagai negara, bukan yang sebagai keturunan Bani Israel daripada Nabi Musa alaihissalam. Dan mereka sangat kejam, menindas, membantai orang-orang Islam di Yerusalem dan juga di Masjidil Aqsa. Mereka masuk ke masjid pakai sepatu lengkap, masuk masjid seolah-olah masjid itu tidak ada kesuciannya. Sedangkan kita ketika masuk masjid, badan kita harus suci, copot sandal. Mereka udah cuek saja. Apalagi mereka melakukan serangan pada malam hari dengan melemparkan granat kejut, melemparkan gas air mata, kemudian dipukul dengan tongkat dengan apa itu, dengan laras panjangnya itu. Mengerikan video yang tersebar itu. Maka saya di dalam hati merasa sangat beruntung, merasa sangat bangga menolak kedatangan timnas Israel kemarin ketika akan melakukan Piala Dunia U20 di Indonesia. Bagaimana kita memisahkan antara Israel secara politik dengan sepak bola? Kalau kita tahu bahwa mereka pada hari kemarin melakukan penindasan seperti itu. Apakah hati kita sebagai orang muslim, ya terserahlah ada orang yang nyinyir terhadap orang yang membela Palestina, sedangkan barangkali dubesnya itu merasa, loh kita baik-baik saja dengan Israel. Baik-baik dari mana? Jangan-jangan dubes Palestina itu juga anteknya Israel, jangan-jangan. Kok bisa mengatakan bahwa Israel dengan Palestina merasa baik-baik saja? Sedangkan PBB saja terkejut dengan adanya serangan yang dilakukan oleh pasukan polisi atau tentara Israel terhadap umat muslim. Maka kita wajib melaksanakan qunut nazilah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita tidak bisa apa-apa yang di sini. Minimal kita menunjukkan sikap kita, rasa tidak terima kita, rasa sakit hati kita bahwa saudara kita yang ada di sana senantiasa diganggu hidupnya. Jangankan hidupnya, ibadahnya saja diganggu. Boleh di sana tarawih, tapi setelah tarawih harus pulang semua, tidak ada yang boleh iktikaf. Bayangkan. Sedangkan kita di sini, di Surabaya, di Sidoarjo, di Indonesia, masjid banyak, tenang, nggak ada orang yang mau iktikaf. Tarawih saja sedikit. Disitulah koreksi kita, kekufuran kita sebagai umat muslim di Indonesia. Hidupnya aman, hidupnya nyaman, tentram, tapi kita meninggalkan masjid-masjid di dekat rumah kita. Sedangkan orang Palestina, umat muslim Palestina, ingin sekali ibadah dengan aman, dengan nyaman, namun mereka kesulitan karena selalu ada gangguan. Semoga itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.